Bagian 4. Membiasakan diri tidak terpengaruh komentar negatif. Teman-temanku sudah memiliki 1 atau 2 orang anak. Jika mendengar cerita mereka, menjadi ibu di Korea sepertinya sangat berat. Mereka tidak hanya disebut kumpulan mamcoong, tetapi juga harus menghadapi orang-orang yang ingin ikut campur dalam cara mereka membesarkan anak mereka sendiri. Bahkan orang-orang yang tidak mereka kenal dengan baik, mungkin seorang ibu yang keluar berjalan-jalan bersama anaknya terlihat seperti sasaran yang mudah. Jika anaknya laki-laki, mereka akan berkata bahwa seharusnya ada seorang anak perempuan juga dalam keluarga. Mereka bahkan pernah bertanya kenapa anakku tidak memakai kaos kaki. Maksudku, kenapa pula aku harus mendengar hal-hal seperti itu dari orang-orang yang tidak kukenal, tidak hanya dari orang-orang di jalan. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga akan diajukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai dari, kenapa kau tidak melakukan XXX, sampai aku pernah melakukannya, jadi aku tahu, dan kau akan menyesal kalau membantah. Seseorang hanya akan memahami orang lain sesuai pengalamannya sendiri. Jika kita mendengarkan logika orang-orang yang ikut campur dan suka menasihati orang lain dengan dalih perhatian, mereka bisanya yakin bahwa apa yang mereka katakan itu benar. Kadang-kadang kita harus melawan orang-orang kasar, tetapi kita tidak bisa melakukan itu selamanya. Karena energi manusia terbatas, dan energi yang dihabiskan untuk hal-hal negatif lebih banyak daripada untuk hal-hal positif. Lagi pula, jika aku menunjukkan ketidaksenangan, mereka tidak mungkin mengubah sikap mereka, yang akan membuat tindakanku sia-sia. Sulit rasanya menunjukkan amarah apabila orang yang sering berkomentar kasar dan menyakitkan hati adalah orang tua dalam keluarga atau atasan di tempat kerja. Mereka biasanya bermaksud baik, jadi jika kita menanggapinya dengan serius, situasi akan berubah kikuk. Tetapi menahan diri juga akan membuat kita tertekan. Kita harus menyiapkan kata-kata yang tepat untuk mengakhiri percakapan itu tanpa menyakiti perasaan siapapun. Dalam situasi itu, aku hanya akan memberikan 2 macam reaksi, yaitu, jadi begitu pendapat Anda, dan biar aku saja yang mengurusnya. Kita bisa berkata, begitu rupanya pendapat Anda. Untuk mengelak dari keadaan, jika mendengar sesuatu yang tidak kita setujui, tetapi hal itu tidak layak diperdebatkan, kita bisa menatap lawan. Bicara tanpa emosi dan mengakhiri percakapan dengan efektif. Kita hanya perlu mendengarkan dengan sopan dan berkata, boleh saja berpikir seperti itu, Anda berpikir begitu. Baiklah. Jika generasinya berbeda, dan jika pengalaman dan lingkungannya berbeda, kita sudah pasti akan memiliki pola berpikir yang berbeda. Bahkan aku bisa berubah pikiran dan aku bisa saja salah. Aku mungkin saja akan memikirkan pendapat mereka dan tidak bersikeras bahwa akulah yang benar. Jika kita memusatkan seluruh perhatian pada hal-hal negatif dalam hidup, tekad kita akan melemah. Kata-kata, biar aku saja yang mengurusnya, sangat berguna jika kita dihadapkan pada situasi ketika kita tidak mau dan tidak perlu menjawab. Entah mereka bertanya karena sayang pada kita atau memperhatikan kita, entah mereka ingin ikut campur atau ingin menguliahi kita, orang yang mendengar pasti akan tahu, jika tidak ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti, kapan kalian akan menikah? Kau sudah mengumpulkan uang yang cukup? Kau selalu menyiapkan sarapan untuk suamimu, kan? Yang sudah sering diajukan. Kita hanya perlu tersenyum dan berkata, biar aku saja yang mengurus semua itu. Jangan merasa muram bila menghadapi situasi yang ingin kau hindari. Berlatihlah menolak dengan tegas dan berkelas setiap hari. Menolak akan meredakan tekanan yang dirasakan dalam hubungan. Yang penting adalah 2 hal, kita tidak terluka dan kita tidak terpengaruh orang lain. Michelle Obama melontarkan kritik secara tidak langsung tentang sikap Trump yang menyerang pasangan kandidat mereka dalam Democratic Convention. When they go low, we go high. Ketika mereka bersikap rendah, kita bersikap terhormat.